Waalaikumsalam Atika, selamat datang. Ya, enggak apa-apa. Oke ya, jadi sekarang sesuai roster untuk pelajaran PKK kelas 12 RPL itu ini ya, waktunya jam 10.31 dan jamnya Ibu Guru menunjukkan sekarang jam 10.33. Kita sudah lewat 3 menit dari jadwal ya. Oke, kita mulai saja. Sebelum mulai, Ibu Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Ketua kelas silahkan pimpin doa dulu nak. Oke. Ada dari kalian beberapa itu tidak menggunakan akun yang dibagikan ya? Kenapa tidak? Enggak, kalau di tempatnya Ibu, kalau kalian sudah masuk ke Google Classroom menggunakan akun yang sudah ada, itu kalian langsung masuk begitu Ibu Guru buka room Google Meet. Jadi ini Ibu Guru capek mengadmit kalian karena Ibu Guru kan ini selama 3 hari sudah mengajar di kelas 10 RPL, kelas 11 RPL, dan hari ketiga ini Ibu Guru mengajar di kelas 12 RPL. Nah, selama Ibu Guru mengajar di kelas 10 dan kelas 11, Ibu Guru itu tidak mengadmit kalian, tidak mempersilahkan kalian masuk karena kalian sudah ada di room. Jadi, kalau untuk pelajarannya Ibu Guru, silahkan kalian masuk menggunakan akun yang dibagikan, ya, supaya itu langsung masuk. Jadi, kalian itu ibaratnya memang sudah pemilik kelas, masuk tanpa perlu kalian diizinkan masuk karena memang kelas kalian. Oke, kita sudah berdoa tadi. Sekarang Ibu Guru akan mengabsen kalian satu persatu. Ibu Guru akan absen ya. Ya, jadi untuk pelajarannya Ibu, setiap kali Ibu Guru ngajar, Ibu Guru akan absen. Jadi yang tidak masuk dalam room itu Ibu Guru anggap tidak hadir. Dan walaupun kalian sudah kelas 12, kalau misalnya tidak tuntas pelajaran Ibu Guru tidak kasih tuntas. Jadi harus masuk ya. Kalaupun misalnya kalian tidak bisa ikut pembelajaran, harus ada alasannya dan dijapri Ibu Guru sebelum kegiatan. Jangan setelah ke jadwal baru, Bu saya tidak bisa masuk, itu Ibu Guru tidak tolerir ya. Jadi misalnya kayak tadi Atika, Bu saya lagi di jalan tapi dia tetap masuk, itu tidak masalah. Atau misalnya Bu saya ada kegiatan keluarga di rumah, itu silahkan nanti Ibu Guru absennya itu nanti Ibu Guru akan beri izin, atau misalnya kalian sakit atau apa ya. Jadi jika ada yang berhalangan hadir, Ibu Guru berharap ada konfirmasi sebelumnya ke Ibu, jangan dikonfirmasi setelahnya ya. Oke, Ibu Guru absen dari kita lihat absennya ya. Ini di room ada di roomnya Bu Guru ada 17 orang. Adek, kenapa lain mukanya di sini saya lihat? Iya, Atika. Oke. Febiola. Febi? Mana Febiola? Aktifkan speakernya nak. Febiola? Kita anggap aja Febiola ya. Irham. Oke. Muhammad Rauf.
Sul ini ya, Muhammad Rauf, Zulkifli ya. Oke. Kemudian Nick over itu siapa? Rizky Rifandi. Ini kasih namanya, kasih ini nak, jangan pakai nama samaran, ibu guru ndak kenal. Rizky Rifandi. Putri Priskila. Aktifkan mikrofonnya nah Putri. Oke. Oke, berikutnya Risya Diva Cahyani. Oke. Rosario Kewanatan. Siapa ini? Gloria. Oke, Gloria. Berikutnya Sri Ningsi. Oke. Berikutnya Ulfi. Oke. Ijen. Berikutnya Yunita. Siapa ini yang baru masuk ya? Aisyah. Dede XD siapa itu? Dede. Siapa itu Dede XD? Jangan ketawa, ibu guru perlu konfirmasi siapa ini karena ibu guru mengabsen. Dede Dimas. Oke, 15. Dede Dimas. Siapa lagi ini yang belum ibu guru masuk? Aisyah, Tika, Dede, Irham, Rauf, Nik, Putri, Risya, Ulfi, Vijen, Yunita. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya. Oke. Sebelum kita mulai, ibu guru itu mau absen ini ya. Absen wajah. Silahkan diaktifkan semua kameranya. Oke, aktifkan semua kameranya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah ya, ibu guru sudah print screen. Aduh. Oke, sekarang baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk informasi, pembelajaran kita hari ini itu adalah materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk PKK di kelas 12 itu 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama itu di hari Rabu dan pertemuan kedua di hari Kamis. Jadi untuk pertemuan di hari Rabu, ibu guru itu akan usahakan memberikan kalian teori. Nah, kita akan praktek di hari Kamis. Jadi teorinya di hari Rabu, prakteknya di hari Kamis. Nah, untuk prakteknya itu ibu guru akan berikan secara individu. Jadi semua materi-materi teori yang dibagikan di hari Rabu akan kalian praktekkan di hari Kamis ya. Oke, kita mulai materinya. Materinya ini tidak terlalu susah ya. Materi PKK itu materi yang ringan. Apakah layar ibu sudah kelihatan? Oke, jadi ini adalah materi produk kewirausahaan, kreatif dan kewirausahaan yang mengajari ibu guru. Ini untuk kelas 12 SMK 6 Kendari. Hari ini tanggal 13 Januari 2020. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dimatikan kameranya ya. Mikrofonnya silahkan hidupkan. Kameranya dimatikan saja dulu ya, supaya tidak mengganggu aktivitas mengajar kita hari ini. Nah, oke. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan, itu ada kompetensi dasar yang harus kita
ketahui untuk semester ini. Adakah yang mau membantu Ibu membacakan kompetensi dasar? Pijen? Ada yang ingin membantu Ibu Guru membacakan? Oke, Zulkifli silahkan. Kompetensi dasar. Oke, makasih Zulkifli. Jadi, setiap ada yang bantu Ibu Guru akan berikan 2 poin, ya. Jadi, ya, jadi nanti kalau di tugasnya di besok itu yang kita hari ini yang kita pelajari yang ini 3.16. Ini adalah kompetensi dasar untuk PKK. Kenapa 16? Karena PKK itu dia punya KD ada 20. Jadi 3.1 sampai 3.20. 3.1 sampai 3.10 itu dipelajari di kelas 11. 3.10 sampai 3.20 dipelajari di kelas 12. Nah, untuk semester lalu, semester 1, kita itu pelajari KD 3.10 sampai 15, ya. Sekarang karena sudah semester 2, KD yang kita pelajari dari 3.16 sampai 3.20. Jadi ada 5 KD di semester ini yang harus kalian capai. Nah, apa bedanya dengan yang di bawah ini? 4.16, kalau 3 itu artinya nilai rapor untuk pengetahuan. Kalau yang poin 4 itu nilai rapor untuk keterampilan. Jadi ini adalah pengetahuannya, kita ingin memahami bagaimana paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Nah, keterampilannya nanti yang akan kita lakukan besok, kalian itu bisa menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif tentang suatu produk dan jasa. Oke, sampai sini paham? Oke, good. Kita lanjut ya. Nah, indikator pencapaian pembelajaran. Ada yang lagi mau bantu Ibu Guru? Dua poin. Aisyah? Oke, silahkan Aisyah. Sabar gantian, masih banyak yang bisa dibaca. Oke, silahkan Aisyah. Ya. Oke, jadi ini indikatornya ya. Kita ini harus bisa mencapai indikator pembelajaran kita. Nanti kalian itu bisa menjelaskan bagaimana itu deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang suatu produk barang dan jasa. Kemudian kita juga bisa menganalisa paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif. Nah, bisa juga nanti untuk prakteknya itu kalian bisa menyusun paparan deskriptif, naratif, dan persuasif tentang produk barang dan jasa. Sabar dulu ya. Oke.
Kita lanjut di berikutnya, materi. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu Guru membacakan materi? Ijen? Putri. Putri ya? Oke, silakan Putri. Ini contoh ndak ya? Salah tulis ya. Mm-mm. Chat, bukan catatan. Bukan catatan, menggunakan chat. Oke, makasih Putri. 2 poin untuk Putri ya. Jadi materi yang pertama itu kalian itu memahami tentang penyampaian secara deskriptif. Jadi penyampaian secara deskriptif contohnya di sini adalah spanduk ya. Jadi misalnya kita ingin mempromosikan suatu produk dan jasa secara deskriptif, itu kita bisa buatnya dalam bentuk spanduk. Nah, spanduknya ini bisa saja berisi tulisan. Jadi deskriptif itu penggambaran secara tulisan. Misalnya ya, Ibu Guru mau mendeskripsikan buku ini, ya. Jadi deskriptif itu digambarkan secara tulisan. Jadi misalnya Ibu Guru mau kasih penggambaran deskriptifnya ini buku. Buku ini berwarna putih, di atasnya ada besi yang berulir, ukurannya kira-kira 10 kali 15 cm. Terus di sini juga ditampilkan bisa juga berisi gambar. Jadi ketika kita sudah paparkan dalam bentuk kalimat, deskriptif itu dipaparkan dalam bentuk kalimat, dia diberikan gambar aslinya. Jadi orang jadi mengerti, dia sudah baca tulisannya, maksud dari gambar tersebut, dan gambarnya ada. Nah, itu adalah paparan deskriptif untuk produk barang dan jasa. Jadi contohnya kalau di spanduk ada tulisannya dan ada gambarnya. Jadi untuk materi deskriptif itu harus ada tulisan. Tidak hanya berisi tulisan, bisa juga gambar. Terus ada perpaduan warna, tulisan dan gambar pastinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Oke, sudah paham untuk deskriptif, nak? Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua naratif. Bagaimana sebenarnya itu naratif? Ada yang mau bantu Ibu Guru membacakan? Sri Ningsih. Sri ya? Oke, Sri.
Rauf, dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, good. 2 poin ya untuk Sri. Jadi kalau naratif berbeda dengan deskriptif tadi. Kalau deskriptif kita gambarkan suatu objek atau kita gambarkan suatu produk atau jasa. Kalau naratif itu kita mengungkapkan kisah dari produk atau jasa tersebut. Jadi ini kalau naratif kita ada kisah yang diangkat, ada peristiwa yang diangkat, atau ada pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Jadi paragraf naratif itu merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dengan kesatuan waktu. Jadi biasanya ciri-cirinya itu dia ada waktu ataupun peristiwa. Terdapat dalam karya fiksi, bisa misalnya ada dibuatkan novel, dibuatkan cerpen, ada roman, atau bisa juga non fiksi, biografi kah, sejarah kah, atau promosi. Kemudian berusaha menjawab apa yang terjadi. Jadi ini ada karena ada peristiwa yang terjadi. Jadi dia dibuatkan naratif. Nah, cara menyusun paragraf naratif itu kita harus lihat aturannya. Pertama, kita menentukan produk yang akan dipaparkan. Misalnya pensil, kita mau bikin iklan naratif tentang pensil. Nah, menetapkan sasaran pembaca. Sasarannya kita tentukan dulu. Misalnya pensil itu biasa digunakan untuk anak-anak sekolah yang baru belajar menulis ya. Kemudian kita merancang peristiwa-peristiwa utama yang ditampilkan dalam bentuk skema alur secara urut. Jadi kita buat skema, misalnya kita buat sketsa bahwa pensil itu dibutuhkan ketika dia menulis, dia tidak punya pensil. Dia misalnya tulisnya pakai batu atau pakai batu merah atau apa ya. Jadi ada suatu kejadian dia ingin menyimpan suatu memori tapi dia tidak bisa menuliskan dalam suatu kertas karena dia tidak punya alat tulis. Jadi dari kisah tersebut dirangkailah menjadi satu paragraf yang padu tentang produk kita ini, yaitu pensil, tapi kita bentuk dalam bentuk cerita, peristiwa, ya, menggunakan bahasa yang sesuai dengan target pasar. Karena misalnya targetnya kita anak SD, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Jangan terlalu menggunakan bahasa yang susah dimengerti. Misalnya kita menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa sains yang siswa itu belum sampai ke sana dia punya pemikiran ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan target pasar. Oke, sampai sini paham naratif dengan deskriptif? Sudah bisa bedakan ya? Ya, oke, tunggu dulu kita admit dulu ini adakah yang mau baru masuk lagi. Inilah susahnya kalau kalian tidak menggunakan akun, saya harus mengizinkan kalian masuk. Kalau pakai akunnya ini, Kemdikbud, itu langsung masuk, nggak usah di-admit-admit. Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya kita masuk di lanjutan materi naratif. Bisa dibaca nak? Terlalu kecil ya. Siapa lagi yang mau dapat 2 poin? Ulfi. Oke, silakan Ulfi.
Oke. Ya, 2 poin untuk Ulfi ya. Nah, Ibu Guru jelaskan ulang. Jadi ternyata naratif tadi itu kan merupakan peristiwa ya, atau kejadian. Ini ada 4 unsur yang harus termuat dalam paragraf naratif. Jadi ini harus ada masuk ya. Yang pertama kesatuan. Artinya kalimat paragraf bersama-sama mendukung suatu tema. Jadi kalau misalnya temanya satu pensil, tadi kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf itu mendukung produk yang akan kita promosikan. Yang kedua, kepaduan. Jadi kepaduan itu kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling membangun sehingga menjadi suatu paragraf yang bisa dipahami oleh para pendengar atau pembaca. Kemudian kelengkapan. Kelengkapan itu dibangun oleh beberapa kalimat yang terdiri kalimat utama dan kalimat uraian dan kalimat penjelas. Jadi ada kalimat utama, misalnya tentang pensil, dan ada kalimat penjelas. Penjelas misalnya pensil bisa digunakan untuk menulis. Terus dijelaskan lagi pensil bisa dihapus jika salah. Itu adalah kalimat penjelas. Kalau yang kalimat utamanya, pensil adalah alat tulis. Jadi ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kemudian ada variasi. Variasi itu kalimat yang membangun paparan tersebut bervariasi, baik itu dari struktur kalimat, bentuk kata, maupun pilihan kata yang digunakan atau diksi yang digunakan. Boleh menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, boleh ya. Jadi orang jadi, kenapa begini? Kenapa pensil begini? Jadi orang jadi berpikir dan dia mencari-cari sehingga dia penasaran dengan produknya dan dia mencari produknya. Jadi boleh menggunakan diksi atau paparan kata yang pilihan kata yang bisa membuat orang jadi ingin tahu. Nah, jadi ini naratif. Jadi nanti misalnya besok kalau kita praktek, kalian boleh memilih antara naratif A, B, C, D atau E. Ini tidak perlu dikerja semua ya. Kalian tinggal memilih. Nah, ada yang pertama naratif informatif ya. Jadi kalian boleh memilih ini. Apa itu naratif informatif? Narasi yang memiliki sasaran penyampaian berupa informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan seseorang. Jadi kita memberikan narasi informatif berupa produk. Jadi ini selalu ke produk barang dan jasa ya. Kita ingin menjelaskan secara informatif tentang produk barang dan jasa sehingga orang tahu ternyata ada informasi yang penting tentang produk dan jasa barang yang akan kita iklankan. Kemudian bisa juga yang kedua, kalian menggunakan narasi ekspositorik. Apa itu narasi ekspositorik? Yaitu narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu produk dengan tujuan memperluas pengetahuan tentang produk tersebut. Nah, ceritanya ditonjolkan biasanya permasalahan. Ketentuan eksposisi berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis, berdasarkan fakta yang ada, dan tidak memasukkan unsur-unsur sugesti yang bersifat objektif. Misalnya ini pensil ya. Tadi kita bikinkan dia narasi informatif bahwa pensil itu informasinya dia bisa digunakan untuk menulis dan dia juga bisa digunakan untuk menghapus. Nah, kemudian kita mau bikin, kalau misalnya bagaimana kalau pensil kita bikinkan jadi narasi ekspositorik. Ini kan dia untuk memperluas pengetahuan seseorang tentang produk ini. Jadi selain bisa ditulis, bisa menghapus, dia juga punya fungsi lain. Misalnya untuk membuat konde di rambut. Jadi kita bisa gunakan fungsi lain dari pensil ini. Atau misalnya menyanggah HP. Atau misalnya sebagai pembatas buku. Jadi kita beri informasi tambahan, narasi ekspositorik tentang produk yang kita punya. Sehingga orang tahu pensil kan cuma bisa menulis. Ternyata dia punya informasi yang lain tentang fungsi dari produk kita. Ternyata fungsinya berfungsi ganda, bisa digunakan untuk yang lain. Nah, itu kalau narasi ekspositorik. Berikutnya ada narasi artistik. Nah, narasi artistik bertujuan untuk memberikan tujuan tertentu. Jadi ini ada tujuan tertentu dia. Dia menyampaikan mandat terselubung kepada pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Jadi kalau artistik itu dia menyampaikan ada mandat yang terselubung kepada pembaca atau
pendengar sehingga dia tampak seolah-olah melihat. Misalnya contohnya seperti ini ya. Kita mau membuat narasi tentang produk minuman ya. Bu Guru punya produk minuman. Oh, ada ini. Sabar ya. Bu Guru punya produk minuman seperti ini ya. Nah, produk minuman ini kita akan bikinkan narasi artistik. Tujuan tertentunya kita ingin membuat orang walaupun dia tidak haus, dia jadi pingin minum ini. Jadi kita punya pesan terselubung sehingga seolah-olah dia juga ingin minum ya. Contohnya iklannya yang kalau kita lihat kita juga pingin beli padahal kita tidak haus. Sprite itu dituang ke gelas ya, terus dikasih jatuh lemonnya, terus muncrat airnya, kemudian di ini ya, di shooting zoom dia punya leher, geledek. Jadi itu seperti narasi artistik. Dia punya tujuan tertentu untuk menyampaikan mandat terselubung, sehingga kita seolah-olah berada di sampingnya, melihat dia minum, padahal kita tidak haus, kita jadi haus juga. Ya, sampai sini paham narasi artistik? Halo? Oke, kita lanjut di narasi berikutnya, narasi sugestif ya. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan maksud atau tujuan menyampaikan suatu amanat kepada pembaca atau pendengar. Jadi ini memberikan kita sugesti supaya kita juga mau beli itu barang. Jadi contohnya itu yang sugesti ya. Ibu guru lihat iklan produknya apa lagi itu? Pencuci baju penis ya, yang warna pink itu. Dia itu disiram sama cabai, saus, cat, terus dikucek, dikasih sabunnya langsung hilang. Kita tersugesti untuk kalau mencuci pakai itu saja karena bersih. Padahal kenyataannya kalau kita mencuci pakai itu, kita mesti juga usaha sekeras-kerasnya menggosok itu cucian supaya dia bersih. Jadi ini ada narasi sugesti yang diberikan pada iklan tersebut sehingga kita seolah-olah kita tersugesti, kita pakai saja itu, jangan kita pakai yang lain karena ini barang bagus, hilang semua noda. Ya, itu adalah narasi sugesti. Jadi kita dikasih sugesti supaya kita mau pakai itu. Sampai sini paham? Oke, jadi nanti besok prakteknya kalian tinggal pilih mau informatif kah, ekspositorik, mau artistik, mau sugesti. Jadi nanti besok itu setiap orang akan menentukan satu produk untuk dibuatkan iklan berupa iklan deskriptif, narasif, dan masih ada lagi iklan yang di bawah. Itu setiap orang akan bikin itu ya. Jadi kalau bisa, jika kalian sudah punya produk itulah yang kalian gali. Kan kalian sudah punya produk ya di semester lalu. Nah, produk itulah yang kalian bikinkan narasinya. Bikinkan paparan untuk iklan, baik itu secara deskriptif, naratif, dan selanjutnya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Oke, ini silahkan siapa yang bantu Ibu Guru? Contoh untuk naratif, siapa yang bantu? Vijen ya? Vijen? Oke, silahkan Vijen, 2 poin. Ya, silahkan. Kasih naik. Oke. Iya, sama-sama. Oke, 2 poin untuk Ijen ya. Jadi ini dia naratif, dia bikin suatu iklan,
tentang percetakan spanduk. Ya, jadi dia bikin naratifnya. Jadi percetakan spanduk, jadi ini ada satu peristiwa. Itu adalah mungkin sebagian orang, ini ada peristiwa, sebagian orang sulit dikarenakan itu ada peralatan yang banyak. Jadi itu kalau kita bikin usaha percetakan spanduk, dia harus memiliki peralatan yang banyak. Merintis usahanya ini kita harus siap dari segi keuangan. Jadi dia bikin narasinya seperti ini dan manajemennya agar menjadi pengusaha percetakan yang sukses. Jadi ini salah satu contoh paparan naratif. Jadi dia ada peristiwa, ada kondisi kenyataan yang diangkat dalam cerita ini. Jadi kalau misalnya mau bikin usaha spanduk, kita harus siap peralatan. Ini kan kenyataan. Kemudian kita harus siap segi keuangan dan manajemen agar pengusaha menjadi pengusaha yang sukses. Ini salah satu contoh paparan naratif iklan, ya. Oke, 2 poin untuk Ijen. Kita lanjut. Yang ketiga adalah materi argumentatif. Siapa yang mau bantu Ibu Guru baca? Yuk. Siapa lagi yang mau dapat 2 poin? Zulkifli sudah tadi. Sul tadi sudah, yang lain? Iya, kasih giliran yang lain supaya yang lain juga dapat poin ya. Ayo, siapa lagi? Mana Yusuf? Sup, mana suaramu nak? Mana Ibu Guru belum lihat Yusuf menyalakan mikrofon. Ayo siapa yang lain? 2 poin ini Ibu Guru mau kasih. Adek. Adek. Atika. Febiola. Irham. Ayo siapa lagi? Atika. Oh ya, silahkan Atika baca. Di slide, di swipe di anunya nak. Di swipe anunya, ininya, HP-nya. Digeser HP-nya. Ada materinya di situ. Sudah kelihatan? Yang kelihatan siapa? Hah? Ya, akun keduanya Ibu Guru. Sudah kelihatan, nak? Oh ya, silahkan. Oke, silahkan. Iyalah. Oke, jadi argumentatif, jadi nanti itu kalian akan membuat paparan iklan dengan materi argumentatif. Apa maksudnya? Jadi kalian itu membuat suatu gagasan utama, kalian kembangkan dengan memaparkan pendapat, ada pendapatnya kalian di iklan itu, ulasan, pokok bahasan atau ide. Tujuan dari paragraf argumentasi yaitu untuk meyakinkan orang-orang atau pembaca yang membaca iklan kalian atau pendengar yang mendengar iklan kalian agar mempunyai pendapat yang sama dengan kalian. Jadi kalian punya argumentasi,
Dan kalian inginkan semua orang sama dengan argumentasinya kalian. Jadi ibaratnya ini kita mendoktrin orang supaya sama dengan yang kita inginkan tentang produk yang kita punya. Ya misalnya produknya kita ya, produk yang semester lalu yang Ibu Guru sempat ingat itu produknya Sri ya. Sri itu jual ini, apa lagi? Masker wajah, kalau nggak salah ya. Ya Sri. Ya, jadi Sri nanti itu akan membuat iklan dengan materi argumentatif. Jadi dipaparkan bahwa nanti dipaparkan di situ bahwa masker ini itu bisa menghaluskan kulit, bisa mempercantik kulit, bisa mengencangkan kulit sehingga para pembaca yang melihat iklan kalian secara argumentatif itu akan memiliki pendapat yang sama dengan kalian. Jadi dia tidak bisa membantah bahwa produk kalian memang seperti itulah. Jadi itu adalah paparan iklan materi argumentatif. Nah, untuk teks yang terdiri dari paparan alasan dan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan itu ditulis dengan maksud untuk memberikan alasan, kita juga memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Nah, paparan ini lebih memberikan gagasan, pendapat atau sikap dengan keyakinan kita. Ciri-cirinya, bagaimana ciri-cirinya argumentatif? Kita menjelaskan pendapat agar pembaca itu yakin. Jadi bagaimana yakinkan pembaca bahwa produk kita bagus? Bisa mungkin kita ambil diri kita pakai itu produknya dan berhasil dengan kita. Yang kedua bisa juga memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik. Jadi misalnya bisa kasih bukti before after sebelum menggunakan produk dan setelah menggunakan produk. Jadi orang lebih yakin dengan produk kita. Jadi kita menjelaskan iklan kita secara argumentatif. Jadi ada argumen yang bisa kita berikan kepada pembaca atau para pendengar. Kemudian kita harus kasih kesimpulan. Jadi kalau gunakan produk ini kalian pasti akan menjadi cantik. Nah, misal ya, nanti itu kalian bikin sendiri kata-katanya. Kemudian mengandung data. Jadi harus ada data. Kalau tidak ada data, kita tidak bisa bicara. Contohnya before after itu kan data. Data sebelum dan data sesudah itu ada data. Atau bisa juga kita buktikan dengan angka. Misalnya ada kalian bikin angka dari 1 sampai 10. Angka 1 mendekati putih, angka 10 mendekati hitam. Jadi misalnya sebelum pakai produk dia berada di angka 8. Setelah pakai produk dia angkanya pindah ke 5. Ternyata dia lebih putih. Misalnya itu ada data yang kalian berikan ya. Kemudian data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalian itu tidak hoax, tidak bohong. Karena kalau kalian bohong atau hoax, jangan berharap produk kalian akan berhasil. Ya, jadi bangun usaha dengan kejujuran. Jadi data yang kalian gunakan itu bisa kalian pertanggungjawabkan. Kemudian penjelasan disampaikan secara logis. Jadi kalian sampaikan penjelasan argumentatif itu secara logis. Jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu berpanjang lebar. Langsung pada intinya sehingga orang langsung paham. Oke, sampai sini paham untuk materi argumentatif? Oke, Atika Ibu Guru kasih poin dulu 2 ya. Oke, berikutnya kita masuk di materi. Oh, masih materi argumentatif. Siapa lagi yang mau bantu Ibu Guru bacakan? Ayo, siapa yang mau? Risha? Siapa mau bantu lagi Ibu Guru bacakan ini 2 poin Ibu Guru kasih? Atika sudah tadi. Febiola. Oke, silahkan Febiola. Yang sudah kasih yang lain ya. Ya, silahkan Febiola. Ya, Ibu Guru tunggu. Di situ, Nak. Coba Sri dibantu Febiola. Akun keduanya Ibu Guru, Nak. Ibu Guru pakai 2 akun. Akun yang kedua. Oke, silahkan. Iya, silahkan semuanya. Materi ketiga ya, argumentatif.
Topik ini nak. Ya. Oke, 2 poin untuk Febiola ya. Makasih banyak. Ya, jadi untuk paparan argumen, ketika kalian membuat suatu iklan, suatu produk barang atau jasa, itu penyusunnya kita tentukan dulu produk atau topik argumentasi yang akan kita susun. Jadi harus ada produknya dan topik apa yang akan kita angkat. Kemudian kita tentukan tujuan penulisannya, kita tentukan tujuannya tentang argumen yang akan kita angkat. Kemudian yang ketiga, kita cari bahan yang sesuai dengan tujuan yang kita bisa kembangkan dari topik yang kita sudah pilih. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka karangan berdasarkan topik dan tujuan yang telah kita tentukan. Itu cara menyusun secara argumen ya. Jadi pertama kita tentukan dulu produknya, baru kita tentukan tujuannya ini produk apa. Sudah itu kita kembangkan tujuannya dari topik yang kita sudah pilih, baru kita susun nih kerangkanya. Nah, bagaimana teknik pengembangan paparan argumen? Yang pertama, tekniknya kita bisa gunakan teknik deduktif. Teknik deduktif itu berdasarkan atas data yang sudah ada. Jadi sudah ada data sebelumnya, itu kita bisa gunakan untuk mengembangkan materi iklan argumen kita. Bisa juga teknik induktif. Induktif itu didasarkan pada pengamatan langsung. Jadi kita lihat langsung kejadiannya. Ya, bukan atas data yang ada, tapi kita menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi pembuktiannya itu bisa kita tahu karena kita sendiri yang menyaksikan langsung. Itu kalau induktif. Ada juga teknik induksi generalisasi, di mana ini menghasilkan suatu kesimpulan umum berdasarkan data yang ada. Jadi ini ada data yang ada dan kita juga melihat langsung. Kemudian yang terakhir ada teknik induksi analog, penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Jadi kita membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Jadi misalnya pensil dengan pulpen, sama-sama alat tulis, ya. Tapi kalau pulpen ada yang tidak bisa dihapus, kalau pensil pasti bisa dihapus. Jadi kita bisa gunakan teknik pengembangan argumentatif seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah 3 teknik struktur teks dalam menulis kalimat dalam paparan argumentatif. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi ingat ada pendahuluan kalau kita gunakan argumentatif. Yang kedua ada isi. Yang ketiga ada penutup. Jadi kita bikinkan pendahuluan, misalnya latar belakang. Saya tidak bisa menulis. Latar belakang, saya punya masalah, saya ingin menulis tapi saya tidak punya alat tulis. Itu pendahuluan ya. Kemudian isi, kita kasih pendapat, ternyata pensil bisa digunakan untuk penulis. Penutup, ternyata dengan pensil saya bisa menuliskan semua apa yang ingin saya tulis. Nah, seperti itu ya, argumentatif. Jadi dia ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Oke? Paham sampai di sini argumentatif? Paham sampai di sini?
Putus-putus nah. Oh iya ya. Oh, putus-putus. Sekarang sudah bagus suaranya Bu Guru? Oke, Ibu Guru lanjut ya. Ada lagi yang mau bantu Ibu Guru bacakan? Ada lagi yang mau bantu? Ada lagi yang mau bantu Ibu Guru bacakan? Halo? Iya, siapa itu? Tidak jelas ya. Tunggu ya, Ibu Guru coba pakai speaker. Sabar ya, Ibu Guru coba pakai speaker. Halo? Halo? Kedengaran suaranya Ibu? Halo? Masih putus-putus, kasihan. Aduh. Putus-putus. Belum kedengaran ya suara Ibu? Halo? Oh, kedengaran tapi kurang jelas. Patah-patah, ya Allah, kasihan sekali suaranya Ibu Guru di patah-patah. Tapi slide-nya kelihatan ya? Slide-nya kelihatan ya di sama kalian? Hah? Oh iya, enggak apa-apa ya ngelek-ngelek ya. Beginilah situasinya kalau kita sekolah daring ya. Ada masalah, ada kita ngelek lah, suara putus-putus lah. Iya, tidak bisa boleh bicara begitu ya. Tunggu dulu. Halo, ini kedengaran tidak suara Ibu? Halo? Halo? Iya, serak-serak becek. Halo? Putus? Ini kedengaran tidak? Kedengaran suaranya Ibu Guru? Oh, udah terngiang-ngiang. Baiklah, kalau udah terngiang-ngiang, ini sudah kelihatan ya suara Ibu Guru? Ini suaranya Ibu kedengaran tidak? Halo? Halo? Kedengaran suaranya Ibu? Halo? Halo? Ya, ya walaupun putus-putus kalian tetap semangat ya. Ibu Guru lanjut saja ini supaya kita masih ada berapa menit ini karena supaya bisa tahu tugasnya kalian nanti untuk besok. Materi yang keempat itu materi persuasif. Kelihatan tidak di layar kalian? Tapi kelihatan di layar. Di layar kelihatan tidak? Lah kedengaran, kasihan. Ibu Guru kirim di kolom chat, lihat saja di materinya ya. Iya, siapa sih yang menyanyi itu? Sudah kedengaran suara Ibu, Nak? Kedengaran suaranya Ibu? Halo? Kedengaran suaranya Ibu? Ya, oke, Ibu Guru lanjut ya. Paragraf persuasif yang keempat. Tinggal sedikit ini materinya ya.
Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempermudah, mengimbau. Ada yang mau minta bantu Ibu Guru bacakan? Ada yang mau bantu Ibu Guru baca? Hilang? Gloria mau baca? Ya? Nggak ada presentasinya ya? Hah? Akun keduanya Bu Guru sudah keluar. Tunggu ya, Ibu Guru coba masuk lagi. Sabar ya. Kenapa kalian cari akun keduanya Ibu Guru? Oke, Ibu Guru bacakan saja ya. Ibu Guru bacakan saja yang materi keempat. Paragraf persuasif. Siapa itu yang menyanyi? Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti kegiatan menulis. Paragraf persuasif merupakan sebagian dari macam-macam paragraf atau jenis-jenis paragraf. Halo? Halo? Iya, jangan kalian ngomong sendiri lah. Ibu Guru kasihan ini ngomong sendiri. Kalian juga ngomong juga sendiri di sana. Nah, sekarang sudah jelas? Oke, Ibu Guru lanjut ya. Ibu Guru present. Sudah kelihatan di layar? Oke, Ibu Guru akan bacakan ya. Materi persuasif ya. Paragraf persuasif adalah paragraf untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk atau merayu pembaca sehingga mengikuti keinginan penulis. Jadi kita ini ibaratnya kita ngerayu orang supaya mau dengan produk kita. Ya, paragraf persuasif merupakan sebagian dari macam-macam paragraf atau jenis-jenis paragraf yang berisi ide, ada gagasan, Atika matikan dulu mikrofonnya, atau pendapat berupa gerakan yang dilakukan oleh pembaca sehingga sesuai dengan, Gloria juga matikan mikrofonnya, yang dianjurkan oleh penulis dalam paparannya dan pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Biasanya disertai dengan penjelasan, fakta, dan bukti. Jadi kalau persuasif dia ada penjelasan, ada fakta, ada bukti. Ya, itu persuasif. Bedakan dengan argumentasi tadi. Kita cuma memberikan argumentasi, ada data, tapi kalau ini ada fakta yang sudah dibuktikan, ya. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan atau merangsang emosi. Jadi kalau persuasif itu emosinya kita dimainkan. Ciri-cirinya ada bujukan, kita dibujuk untuk bisa membeli produk itu. Kemudian persuasi bertolak dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Kemudian harus menimbulkan kepercayaan kepada pembaca. Jadi kita berusaha pembaca atau pendengar itu percaya dengan iklan kita karena sudah ada bukti, ada fakta, dan ada penjelasan. Kemudian dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Sedapat mungkin menghindari konflik. Jadi kita harus hindari konflik. Jadi misalnya seperti ini ya, kalian jual Thai tea di pinggir jalan ya. Harganya 10.000. Kemudian ketika dia minum, dia merasa tidak suka dengan Thai tea-nya, tidak sesuai dengan yang biasa dia rasakan di tempat lain. Nah, kalau ada seperti itu jangan pelanggannya itu dihujat, kita jadikan sebagai netizen, kita bilang lidahnya macam-macam lah. Tapi
hindari konflik. Misalnya kalau ada yang komplain, kita kasih tambahan 1 gelas. Tambahan 1 gelas teh. Dia jadi merasa, enaknya di situ. Kita komplain tapi kita dikasih lagi, ternyata enak aja tawa. Jadi itu menghindari konflik. Itu kalau persuasif ya. Kemudian itu harus ada fakta dan data. Jadi ada fakta bahwa produk kita bagus dan datanya itu sudah diakui oleh masyarakat. Nah, itu yang keempat ya, persuasif. Kita masuk yang ke ciri-ciri bagaimana cara menyusun materi persuasif. Yang pertama, kita tentukan dulu produknya. Jadi ingat produknya itu selalu ingat produk kalian sendiri. Kemudian merumuskan tujuannya. Tujuan produk kalian apa? Misalnya kalau fashion berarti pakaian untuk melindungi tubuh. Kalau misalnya makanan untuk mengenyangkan atau menghilangkan dahaga. Kemudian mengumpulkan data. Kalian kumpulkan data tentang produk kalian. Misalnya produk fashion. Fashion yang kalian tawarkan itu yang lagi hit sekarang. Misalnya jumbai-jumbai atau avocado atau yang lagi tren sekarang. Kalau misalnya makanan, yang kekinian makanannya. Misalnya makanan yang kekinian sekarang apa sih? Kayak seblak-seblak, apa yang makanan Korea-Korea begitu. Itu bisa kalian kumpulkan data, ternyata orang lagi cari yang kayak begini. Kemudian menyusun kerangka karangan. Jadi kalian mengarang secara persuasif, mengajak dia agar mau membeli produk kalian. Dengan apa tadi? Kalau persuasif, ada fakta, ada data, dan ada penjelasan. Kemudian syarat-syarat menyusun paparan persuasif. Pertama, pilihan kata. Kita memilih kata yang tepat dan menarik. Jangan masukkan kata yang bertele-tele. Itu tidak menarik, membosankan. Biar satu kata tapi itu ngena. Nah, itu bisa jadi suatu tren untuk pilihan kata kalian. Kemampuan mengolah emosi pembaca. Jadi kalian itu bisa mengolah emosi pembaca sehingga kalimat ajakan yang kalian berikan itu berisikan pesan yang bisa mempengaruhi mereka. Sehingga maksud tujuan dari kalian menulis iklan itu bisa tersampaikan kepada para pembaca. Kemudian ingat kalau persuasif, ciri-cirinya dia harus ada bukti, harus ada fakta. Menambahkan bukti atau fakta untuk memperkuat gagasan yang kita tulis atau paparan persuasif. Nah, teknik yang digunakan ada namanya teknik ingratation. Itu kita memuji. Jadi kalau misalnya kalian itu tidak pernah memuji orang, sekarang belajarlah kalian memuji. Karena memuji itu gratis. Suka dipuji semua? Halo? Iya, jadi pujilah orang karena itu tidak dibayar. Nah, kalau kita dipuji kita senang. Kalau serang orang kita juga dapat pahala, ya. Tapi jangan pujinya berlebihan. Tidak sesuai kenyataan, ya. Jadi di sini ingratation memuji seseorang siapapun agar mau menuruti keinginan kita sebagai upaya menghormati dan menghargai orang lain. Jadi kita memuji karena kita menghargai dia, kita menghormati dia, bukan kita memuji, kita lecehkan dia, bukan ya, tetapi kita bermaksud untuk menghargai dan menghormati dia. Kemudian ada juga supplication. Itu menunjukkan bahwa diri kita belum cukup mampu dalam berbagai hal. Jadi tekniknya ini, kita ini tidak mampu, tapi ketika orang lain kita tawarkan produk, dia jadi mampu. Ya, seperti itu. Jadi misalnya Atika tawarkan produk ke ibu ya, itu baju yang fashion lagi yang kekinian, ya. Ibu guru tidak bisa pakai baju itu, tidak muat, ya. Berarti supplication menunjukkan bahwa diri kita belum tidak bisa itu gunakan itu baju, tapi untuk orang lain bisa. Dengan meyakinkan bahwa kalau dia pakai, karena ibu guru kan tubuhnya agak pendek terus gemuk, tapi kalau dipakai untuk tubuh yang seperti Atika tinggi, semampai, itu langsung menjadi cantik. Itu kan kita ada di situ paparan persuasif di dalamnya. Kemudian ada lagi self promotion. Nah, self promotion ini menampilkan kehebatan kita yang nyata, bukan seperti menyombongkan atau angkuh. Jadi ini kita jadikan dirinya kita sebagai objek yang akan menggunakan produk tersebut. Bukan berarti kita menyombongkan diri atau angkuh. Contohnya produk kecantikan, kalian pakai produknya,
Dulunya kalian hitam, sekarang kalian menjadi lebih hitam. Oh, salah tidak ya? Dulunya hitam, kemudian pakai produknya menjadi lebih putih. Jadi self promosi, diri kalian sebagai objek promosi. Ya, itu persuasif karena kita mengajak dengan data dan bukti yang ada. Kemudian rasionalisasi, suatu dasar pembenaran terhadap suatu persoalan. Kemudian sugesti, jadi persuasif itu bisa juga menggunakan sugesti. Sugesti itu usaha untuk membujuk, kita memberikan sugesti kepada orang untuk terpengaruh atau menerima yang kita inginkan. Biasanya ini tukang sulap ya, dia kasih sugesti orang supaya mengikuti apa maunya. Tapi kalian juga bisa dengan menggunakan kata-kata yang ada data, ada bukti, itu orang-orang jadi tersugesti untuk memilih produk kalian. Oke, berikutnya contohnya desain percetakan spanduk sangat cocok dipromosikan berbagai hal. Sudahlah itu ya. Yang terakhir adalah jasa. Tadi ada sudah 5 cara membuat iklan, ada deskripsi, narasi, argumentasi, persuasif, dan yang terakhir adalah jasa, yang kelima. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik atau intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan suatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Oke, terima kasih. Materinya Ibu sudah selesai hari ini. Nah, untuk besok kalian akan praktek kelima paparan iklan, baik itu secara deskriptif, narasi, argumentasi, persuasi, dan jasa. Besok itu Ibu Guru kasih pengantar contohnya langsung. Jadi ada produk secara deskriptif, nanti kalian buat. Ada lagi produk Ibu Guru bikin secara naratif, secara argumentatif, naratif. Nanti kalian akan buat per orang, ya. Itu besok. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah kalian sudah mengerti semua penjelasan Ibu? Mengerti? Ada yang ingin kalian tanyakan? Enggak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, saya harap kalian mengerti dengan tugas yang Ibu Guru berikan, ya. Karena penilaiannya itu Ibu Guru ambil dari tugas, ya. Jadi nanti itu tugas kalian itu nilai maksimal dari tugas itu nilai maksimalnya itu adalah 90. Nah, orang-orang tadi yang sudah membantu Ibu Guru pada saat kegiatan itu Ibu Guru akan tambahkan poinnya di tugas besok. Misalnya Ulfi sudah kerja tugas nilainya 90. Nanti Ibu Guru tambahkan Ulfi 2 jadi 92 karena tadi sudah dibantu Ibu. Jadi yang dapat poin hari ini Ibu Guru bacakan ya. Ada Atika 2 poin, Febiola 2 poin, Sulkifli 2 poin, Putri 2 poin, Ningsi 2 poin, Ulfi 2 poin, Vijen 2 poin, Aisyah 2 poin. Jadi nanti ini Ibu Guru tambahkan di tugas kalian, ya. Nah, kemudian apalagi ya, selain itu Ibu Guru mau absen karena ini sudah ada 21 orang yang masuk. Ibu Guru absen ulang ya. Ade, Aisyah, Atika, Bernardinus, ya. Bilang hadir nak. Bernardinus, Dede, Febiola, Irham, Kadir, Kadir, Rahmi, Rizka. Oke, Sri, Ulfi, Vijen pakai 2 akun. Yunita. Oke, ada 19 orang di room. Oke, bisa diaktifkan semua kameranya. Ibu Guru akan men-screenshot kalian semua karena sudah ini ya.
Iya, Ibu Guru tunggu. Silahkan aktifkan kameranya. Ibu Guru tunggu. Diaktifkan semua kameranya, Nak. Iya, Ibu Guru tunggu. Dia buram kasihan. Sianyam itu. Nggak apa-apa, Ji buram. Oke, baru berapa orang yang aktif ini kameranya? Silahkan diaktifkan kameranya semua. Tak ada yang aktif ini. Vijen, jangan kok minggir-minggir. Ya, Sri sudah masuk. Vijen, yang pakai jaket-jaket siapa tuh? Ede, oke, Ulpi. Beda Nino sama siapa di situ, Nak? 3 orang. Beda Nino sama siapa supaya ibu guru masukkan absen yang misalnya pakai satu HP tapi nontonnya berdua, belajarnya berdua, ibu guru tetap masukkan di absen. Adakah yang begitu? Dede, oke. Dede siapa? Oke, jadi boleh ya kalian menggunakan satu HP, boleh berlima, boleh. Jadi supaya bisa hemat paket, ya. Oke, matikan dulu mikrofonnya semua dan nyalakan ininya, Nak. Kameranya. Yang ibu guru lihat di layarnya ibu guru Vijen dan Gloria, yang lain masih mati. Yunita, kenapa boleh Yunita? Oh iya. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ibu guru sudah ambil gambarnya. Makasih banyak ya untuk pelajaran kita hari ini. Ingat besok kita di jam yang sama, jam 10.31. Silahkan kalian siap-siap. Siapkan pulpen, alat tulis, buku. Kalau punya pensil warna juga boleh, karena kita akan membuat iklan, 5 iklan besok. Ya, jadi Bu Guru kasih contoh, kalian langsung bikin satu-satu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Paham semua ya tugasnya? Oke, kalau sudah paham semua tugasnya, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Ingat 3M. Apa itu 3M? Jangan lupa pakai masker kalau kalian keluar rumah. Yang kedua, jangan lupa sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, gunakan jaga jarak, menjaga jarak satu dengan yang lain. Karena bisa jadi ada orang yang dia positif COVID, tapi dia tidak punya gejala apa-apa dan dia menularkan kepada kalian. Kenapa bisa orang terkena virus? Pertama sebabnya bisa jadi imunnya lagi rendah. Jadi misalnya kalau kalian merasa diri agak sakit, kurang sehat, istirahat di rumah. Terus pergi beli susu, minum susu, atau kalian minum air hangat. Air hangatnya itu dikasih irisan jeruk atau perasan jeruk nipis. Nah, itu bisa menguatkan imun kalian. Atau rajin minum madu. Minum madu satu sendok satu hari. Kemudian, selain kalian menjaga imun, sudah aman dari COVID dengan 3M, yang paling penting itu adalah iman. Ada imun, ada aman, ada iman. Apa iman itu? Kita tetap bertawakal kepada Allah bahwa kita ini kalau dikasih penyakit kita harus, dikasih ujian kita harus bersyukur, kita harus sabar, artinya kita disuruh istirahat. Dan jangan lupa sholat untuk yang beragama muslim dan yang beragama non muslim silahkan kunjungi rumah ibadah masing-masing dan ingat selalu ada yang mengawasi kalian ya. Semua di sini beragama kan? Ya, jadi selalu berdoa mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai, kalian tetap sehat-sehat, dan kalian itu nanti bisa lulus 100%. Amin. Oke, karena iya amin. Tidak lama lagi ya kalian di kelas 12 ini sudah bulan 1. Bulan 3 itu kalian sudah lulus loh. Tinggal 2 bulan lagi kita bertemu.
Iya, Ibu Guru ingin jumpa-jumpa sama kalian. Kita belum curhat-curhat. Iya, Ibu Guru juga. Kita belum masak-masak lagi, Dik. Nanti kurang datang di rumahnya, Bu. Kita masak-masak. Iyo. Iyo, nanya kita iya, nanti Pi kalau hilang mie ini koronces, kita bikin acara di kelasnya kamu orang. Iya. Kita panggil Pak Kasdin sama Pak Kasman. Oke, kalau begitu Ibu Guru tutup ya pertemuan kita hari ini. Ingat tetap sehat, tetap tersenyum, tetap berbagi kepada orang lain sehingga kalian itu bisa sukses di kemudian hari. Ibu Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.